Trik pihak Quraisy. Sebelum pecah peperangan, pihak Quraisy berusaha menciptakan perpecahan di dalam barisan pasukan muslimin. Abu Sufyan mengirim surat yang ditujukan kepada orang-orang Ansar yang isinya, "Biarkanlah urusan kami dengan anak paman kami, dan setelah itu kami akan pulang tanpa mengusik kalian, karena tidak ada gunanya kami memerangi kalian." Tetapi apalah artinya usaha ini di hadapan iman yang tidak akan goyah layaknya gunung? Orang-orang Ansar membalas surat Abu Sufyan itu dengan balasan yang pedas, yang membuat merah telinga saat mendengarnya. Detik-detik pertempuran semakin dekat. Dua belah pihak sudah saling merangsek maju. Orang-orang Quraisy berusaha lagi untuk tujuan yang sama. Ada seorang pesuruh pengkhianat yang biasa dipanggil Abu Amir, seorang laki-laki fasik yang nama aslinya adalah Abdul Amr bin Saifi. Dia juga biasa disebut si rahib, namun Rasulullah SAW menyebutnya si fasik. Dahulu dia termasuk pemuka Aus semasa jahiliyah. Tatkala Islam muncul di Madinah, dia terang-terangan memusuhi beliau. Dia pindah dari Madinah dan bergabung dengan pihak Quraisy, membujuk dan menganjurkan agar mereka memerangi beliau. Dia menyatakan kepada mereka bahwa jika kaumnya melihat kehadirannya, tentu mereka akan patuh kepadanya dan berpihak kepadanya. Dialah yang pertama kali muncul di hadapan orang-orang muslim bersama beberapa orang dan 2 hamba sahaya milik penduduk Mekah. Dia berseru memperkenalkan diri. "Wahai orang-orang Aus, aku adalah Abu Amir." Orang-orang Aus menjawab, "Allah tidak akan memberikan kesenangan kepadamu, wahai si fasik. Rupanya ada yang tidak beres dengan kaumku sepeninggalanku," katanya. Setelah peperangan meletus, dia memerangi mereka dengan ganas dan melemparkan bebatuan. Begitulah trik orang-orang Quraisy yang gagal total untuk memecah belah barisan orang-orang muslim. Sebenarnya tindakan mereka ini menunjukkan ketakutan dan kegamangan yang menguasai hati mereka menghadapi orang-orang muslim, sekalipun jumlah mereka lebih banyak dan memiliki perlengkapan yang lebih memadai. Wanita-wanita Quraisy bangkit membakar semangat. Ada beberapa wanita Quraisy yang ikut bergabung dalam pasukan perang kali ini, dipimpin Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Mereka tak henti-hentinya berkeliling di antara barisan, menabuh rebana, membangkitkan semangat, mengobarkan tekad berperang, dan menggerakkan perasaan untuk bertempur dan maju ke depan. Terkadang mereka berseru kepada orang-orang yang membawa bendera, "Hayo Badi Abdiddar, hayo pelindung barisan belakang, tebaskan segala senjata yang tajam." Terkadang mereka memompa semangat kaumnya untuk terus berperang dengan berseru, "Jika kalian maju kan kami peluk, kami hamparkan kasur yang empuk, atau jika kalian mundur kami kan berpisah, perpisahan tanpa cinta kasih." Awal meletusnya bara peperangan. Dua pihak saling mendekat dan merangsek ke depan. Tahapan-tahapan perang sudah dimulai. Yang pertama kali menyulut bara pertempuran adalah pembawa bendera dari kalangan musyrikin, yaitu Talhah bin Abu Talhah al-Abdari. Dia adalah penunggang kuda Quraisy yang paling pemberani. Orang-orang muslim menyebutnya Kabsyul Katibah. Dia keluar sambil menunggang onta, mengajak untuk adu tanding. Tak seorang pun yang segera menyambut tantangannya untuk adu tanding karena keberaniannya itu. Akhirnya Az-Zubair maju menghampirinya. Dia maju tidak dengan cara pelan-pelan, tetapi langsung melompat layaknya seekor singa. Sehingga sebelum sempat Talha turun dari punggung ontanya, Az-Zubair sudah menusukkan pedangnya hingga Talha terjerembab ke tanah, mati. Nabi SAW menyaksikan adu tanding yang sangat mencengangkan ini. Maka seketika beliau bertakbir yang kemudian diikuti semua orang muslim. Beliau memuji Az-Zubair dan bersabda sesuai dengan kapasitas dirinya, "Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai pengikut setia. Adapun pengikut setiaku adalah Az-Zubair." Pertempuran di sekitar bendera. Setelah itu, pertempuran pun meletus dan semakin mengganas di antara kedua belah pihak. Semua sudut menjadi kancah pertempuran yang hebat. Pertempuran yang paling berat ada di sekitar bendera orang-orang musyrik. Secara bergantian orang-orang Bani Abdiddar bertugas membawa bendera perang setelah pemimpin mereka, Talhah bin Abu Talhah, terbunuh di tangan Az-Zubair.
bendera itu kini dibawa saudaranya Abu Saibah Utsman bin Abu Talhah. Dia maju untuk berperang sambil berkata, ada kewajiban di tangan pembawa bendera untuk menjadikan pohon menjulang ke atas ataukah tumbang di atas tanah. Setelah maju ke depan, dia langsung disongsong Hamzah bin Abdul Muthalib yang menyabetnya dengan sekali tebasan di bagian pundak hingga tangannya putus. Bahkan sabetan pedang Hamzah itu melesat ke bawah hingga ke pusar dan mengeluarkan jantungnya. Setelah itu bendera pasukan Quraisy diambil alih oleh Abu Sa'ad bin Abu Talhah. Namun Sa'ad bin Abu Waqqas memanah Abu Sa'ad tepat mengenai tenggorokannya, membuat lidahnya terjulur keluar dan tak seberapa lama kemudian dia tersungkur ke tanah mati. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh Ali bin Abu Thalib. Pada saat Abu Sa'ad keluar dari kancah peperangan untuk buang air besar, Ali bin Abu Thalib memergokinya dan menyabetkan pedang ke arahnya. 2 kali luput, lalu disusul dengan sabetan yang ketiga kali hingga dapat membunuhnya. Kemudian bendera diambil oleh Musafi bin Talhah bin Abu Talhah. Namun dia dapat dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abu Al-Aqlah hingga mati. Kemudian bendera beralih ke tangan saudaranya Al-Julas bin Talhah bin Abu Talhah. Namun dia dapat dibunuh Ali bin Abu Thalib. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia dibunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian bendera beralih ke tangan Syuraih bin Qaris. Dan akhirnya dia dapat dibunuh Kusman, seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan muslimin. Bukan karena hendak membela Islam, tetapi karena sifat kejantanannya. Kemudian bendera beralih ke tangan Abu Zaid Amr bin Abdi Manaf al-Abdari, yang akhirnya dia dapat dibunuh Kusman pula. Kemudian bendera beralih ke tangan seorang anak Syurahbil bin Hashim al-Abdari, yang akhirnya dia dapat dibunuh Kusman pula. Jadi sudah ada 10 orang dari Bani Abdiddar yang bergantian membawa bendera, yang semuanya mati terbunuh. Setelah itu tak ada lagi yang mau membawa bendera. Tiba-tiba muncul seorang pembantu milik mereka yang berasal dari Habasyah yang maju untuk membawa bendera. Namanya Syu'ab. Dia maju untuk membawa bendera sambil menunjukkan keberanian dan kehebatannya. Lebih hebat dari sekedar gambaran seorang pembantu, dan bahkan lebih hebat dari para pembawa bendera sebelumnya. Dia terus berperang hingga tangannya tertebas dan putus. Dengan terbunuhnya Syu'ab ini, maka bendera pasukan Quraisy jatuh ke tanah dan tak seorang pun yang mau mengambilnya, sehingga bendera itu dibiarkan berserak di tanah. Pertempuran di beberapa titik. Pertempuran semakin lama semakin panas dan yang paling berat berkisar di sekitar orang-orang musyrik. Pertempuran berkecamuk di setiap kancah peperangan, sementara iman menguasai barisan orang-orang muslim. Mereka menyerbu ke tengah pasukan musyrik layaknya air bah yang menjebol tembok bendungan sambil berkata, "Matilah, matilah." Begitu seruan mereka pada waktu perang Uhud. Abu Dujanah datang menyeruak sambil mengikatkan sorban berwarna merah di kepalanya, membawa pedang Rasulullah SAW dengan satu tekad untuk memenuhi hak pedang itu. Maka dia pun bertempur menyelusup ke sana kemari di tengah manusia. Siapapun yang musyrik yang berpapasan dengannya pasti dibabatnya hingga meninggal. Dia benar-benar telah mengacak-acak barisan orang-orang musyrik. Az-Zubair bin Al-Awam berkata, ada yang terasa mengganjal di dalam sanubari tatkala aku meminta pedang kepada Rasulullah SAW, namun beliau menolak permintaanku dan memberikannya kepada Abu Dujanah. Aku bertanya-tanya kepada diri sendiri, toh aku adalah anak Safiyah, bibi beliau, juga berasal dari Quraisy. Aku sudah berusaha menemui beliau dan meminta pedang itu sebelum Abu Dujanah. Namun justru beliau memberikannya kepada Abu Dujanah dan meninggalkan aku. Demi Allah, aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dilakukan Abu Dujanah. Maka aku menguntitnya. Dia mengeluarkan sorban merahnya lalu mengikatnya di kepala. Orang-orang Ansar berkata, Abu Dujanah telah mengeluarkan sorban kematian. Maka dia pun beranjak sambil berkata, aku yang berjanji kepada kekasih tercinta di bawah kaki bukit dekat pohon korma. Aku tidak boleh berdiri di barisan belakang memukul dengan pedang Allah dan Rasulnya. Dia tidak berpapasan dengan seorang pun, melainkan dia pasti membunuhnya.
Sementara di antara orang-orang musyrik ada seseorang yang tidak membiarkan orang kami yang terluka, melainkan dia pasti membunuhnya. Jarak Ibnu Dujanah dengan orang musyrik itu semakin dekat. Aku berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan. Benar saja, 2 kali sabetan tidak mengena. Pada sabetan berikutnya, orang musyrik itu bisa menyabet Abu Dujanah yang ditangkis dengan perisai kulit. Setelah itu Abu Dujanah ganti menyabetnya hingga dapat membunuhnya. Abu Dujanah telah menyusup ke tengah barisan sehingga dia dapat lolos ke titik yang ditempati komandan para wanita Quraisy. Sementara Abu Dujanah tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah seorang wanita. Abu Dujanah menuturkan, "Kulihat seseorang yang sedang mencakar-cakar sedemikian rupa, maka ku hampiri orang itu. Ketika pedangku siap kutebaskan kepadanya, orang itu pun berteriak keras. Ternyata dia adalah seorang wanita. Aku menganggap pedang Rasulullah SAW terlalu mulia untuk membunuh seorang wanita." Ternyata wanita itu adalah Hindun binti Utbah. Az-Zubair bin Al-Awam berkata, "Kulihat Abu Dujanah telah mengayunkan pedangnya persis di bagian tengah kepala Hindun binti Utbah. Namun kemudian dia membelokkan ke arah sabetan pedang. Aku bergumam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Sedangkan Hamzah bin Abdul Muthalib bertempur bagaikan singa yang sedang mengamuk. Dia menyusup ke tengah barisan pasukan musyrikin tanpa mengenal rasa takut, tanpa ada tandingannya. Sehingga orang-orang yang gagah berani dari pihak musuh pun dibuatnya seperti daun-daun kering yang berterbangan dihembus angin. Terlebih lagi andilnya yang nyata dalam menghabisi para pembawa bendera musuh. Dia terus menerjang dan mengejar tokoh-tokoh musuh, hingga akhirnya dia terbunuh di barisan paling depan. Bukan terbunuh seperti dalam 2 adu tanding semata, tetapi dia terbunuh layaknya orang baik-baik yang terbunuh di tengah kegelapan malam. Terbunuhnya singa Allah Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah penuturan yang disampaikan sendiri oleh pembunuh Hamzah, Wahsy bin Harb. "Sebelumnya aku adalah budak Jubair bin Mut'im. Paman Jubair, Tu'aimah bin Adi terbunuh pada perang Badar. Pada saat Quraisy pergi ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, 'Jika kamu dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai pembalasan atas terbunuhnya pamanku, maka engkau jadi merdeka.' Maka aku pun ikut bergabung bersama pasukan. Aku adalah seorang penduduk Habasyah. Seperti lazimnya orang-orang Habasyah, aku juga mahir dalam melontarkan tombak kecil. Jarang sekali aku meleset dari sasaran. Saat mereka bertempur, aku segera beranjak mencari-cari Hamzah. Akhirnya aku dapat melihat kelebatnya di tengah manusia layaknya onta abu-abu yang lincah. Tak seorang pun mampu menghadapi terjangannya. Demi Allah, aku pun bersiap-siap menjadikan sebagai sasaran. Aku berlindung di balik batu atau pohon untuk dapat mendekatinya. Tetapi tiba-tiba Siba bin Abul Uzza muncul mendahuluiku dengan mendatangi Hamzah. 'Kemarilah wahai anak wanita tukang supit,' kata Siba kepada Hamzah, karena memang ibunya adalah tukang supit. Seketika Hamzah menyabetkan pedangnya tepat mengenai kepala Siba. Tombak kecil sudah kuayun-ayunkan di tangan. Saat kurasa sudah memungkinkan, tombak kulontarkan tepat mengenai perutnya bagian bawah hingga tembus ke selangkangannya. Dia berjalan ke arahku dengan badan limbung lalu terjerembab ke tanah. Aku menungguinya beberapa saat hingga dia benar-benar meninggal. Setelah itu baru kuhampiri jasadnya dan kucabut tombakku. Kemudian aku kembali lagi ke tenda dan duduk di sana. Aku tidak mempunyai kepentingan lain. Aku membunuh Hamzah dengan tujuan agar aku menjadi orang merdeka. Maka setiba di Mekah, aku pun dimerdekakan. Menguasai keadaan. Sekalipun pasukan muslimin mengalami kerugian yang besar dengan terbunuhnya singa Allah dan singa Rasulnya Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka tetap mampu menguasai seluruh keadaan. Yang ikut bertempur pada saat itu adalah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awam, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsi, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Arabi, Anas bin An-Nadr, dan masih banyak orang-orang seperti mereka yang mampu merontokkan ambisi orang-orang musyrik.
Dari pelukan istri langsung mengambil pedang dan perisai. Di antara pahlawan perang yang bertempur tanpa mengenal rasa takut pada waktu itu adalah Hanzalah bin Abu Amir. Ayahnya adalah seorang tabib yang disebut si fasik yang sudah kami singgung sebelumnya. Hanzalah baru saja melangsungkan pernikahan. Saat mendengar gemuruh pertempuran, yang saat itu dia masih berada di dalam pelukan istrinya, maka dia segera melepaskan pelukan istrinya dan langsung beranjak untuk berjihad. Saat sudah terjun ke kancah pertempuran berhadapan dengan pasukan musyrikin, dia menyibak barisan hingga dapat berhadapan langsung dengan komandan pasukan musuh, Abu Sufyan bin Harb. Sebenarnya saat itu dia sudah dapat menundukkan Abu Sufyan, namun hal itu diketahui Sadat bin Al-Aswad yang kemudian menikamnya hingga meninggal dunia sebagai syahid. Peranan para pemanah saat pertempuran. Datasemen para pemanah yang diangkat Rasulullah SAW dan ditempatkan di atas bukit mempunyai peranan yang sangat besar dalam membalik genderang perang untuk kepentingan pasukan muslimin. Kavaleri Quraisy yang dipimpin Khalid bin Al-Walid dan ditopang oleh Abu Amir si fasik melancarkan serangan 3 gelombang untuk menghancurkan sayap kiri pasukan muslimin. Sebab jika sayap ini bisa digempur, maka inti pasukan muslimin dapat dimasuki, sehingga barisan mereka bisa dibuat kocar-kacir dan bisa dipastikan mereka akan kalah telak. Namun, setiap kali ada gelombang serangan, para pemanah yang berada di atas bukit menghujani musuh dengan anak panah hingga dapat menggagalkan 3 kali serangan musuh. Pasukan musyrikin kalah. Begitulah roda pertempuran terus berputar dan pasukan muslimin yang kecil justru menguasai seluruh keadaan, sehingga sempat menyurutkan ambisi para dedengkot musyrikin dan membuat barisan mereka berlari menghindar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Seakan-akan 3.000 prajurit musyrikin harus berhadapan dengan 30.000 prajurit muslim. Keberanian pasukan muslimin terlihat jelas. Setelah Quraisy habis-habisan menguras tenaganya untuk menghadang serbuan pasukan muslimin, maka terlihat semangat mereka yang turun drastis. Bahkan tak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati bendera setelah terbunuhnya pembawa bendera mereka yang terakhir, yaitu Su'ab. Tak seorang pun berani mengambil bendera itu agar pertempuran berlangsung seru di sekitarnya. Mereka sudah ancang-ancang untuk mundur dan melarikan diri. Seakan mereka lupa apa yang pernah bergejolak di dalam hati mereka sebelum itu, yaitu dendam kesumat dan keinginan untuk mengembalikan kejayaan, kehormatan, dan wibawa. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada orang-orang muslim dan memenuhi janjinya sehingga mereka bisa mencerai-beraikan musuh. Hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka. Abdullah bin Az-Zubair meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, demi Allah, sampai-sampai aku bisa melihat betis Hindun binti Utbah yang tersingkap karena harus melarikan diri bersama rekan-rekannya. Dalam hadis Al-Bara bin Azib di dalam As-Sahih disebutkan, saat kami menyerang, mereka melarikan diri hingga dapat kulihat bagaimana para wanita Quraisy tertatih-tatih di bukit sambil menyingsingkan kebaya, hingga terlihat betis dan gelang kaki mereka. Orang-orang muslim mengejar orang-orang musyrik agar mereka meletakkan senjata dan dapat merampas harta. Kesalahan fatal yang dilakukan para pemanah. Pada saat pasukan Islam yang kecil tinggal meraih kemenangan sebentar lagi atas pasukan Quraisy, yang nilai kemenangannya tidak kalah sedikit dari kemenangan yang diraih di Perang Badar, terjadi kesalahan fatal yang dilakukan para pemanah, sehingga bisa membalik keadaan secara total dan akhirnya menimbulkan kerugian yang amat banyak bagi pasukan muslimin. Bahkan hampir saja menyebabkan kematian bagi Nabi SAW. Kejadian ini membiaskan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi ketenaran dan kehebatan mereka setelah meraih kemenangan di Badar. Telah kami utarakan teks perintah Nabi SAW yang sangat keras terhadap para pemanah itu, agar mereka tetap berada di atas bukit dalam keadaan kalah maupun menang. Sekalipun sudah ada perintah yang sangat tegas ini, tatkala pasukan pemanah melihat orang-orang muslim sudah mengumpulkan harta rampasan dari pihak musuh, mereka pun dikuasai egoisme kecintaan terhadap duniawi.
Mereka saling berkata, harta rampasan, rekan-rekan kalian sudah menang, apalagi yang kalian tunggu? Komandan mereka, Abdullah bin Jubair, mengingatkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dengan berkata, apakah kalian sudah lupa apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian? Tetapi mayoritas di antara mereka tidak mempedulikan peringatan ini. Mereka berkata, demi Allah, kami benar-benar akan bergabung dengan mereka agar kita mendapatkan bagian dari harta rampasan itu. Kemudian ada 40 orang meninggalkan pos di atas bukit. Lalu mereka bergabung dengan pasukan inti untuk mengumpulkan harta rampasan. Dengan begitu, punggung pasukan muslimin menjadi kosong. Tinggal Ibnu Jubair dan 9 rekannya. 10 orang ini tetap berada di tempat semula hingga ada perintah bagi mereka. Khalid bin Al-Walid mengambil jalan memutar. Kesempatan emas ini dipergunakan Khalid bin Al-Walid. Dengan cepat dia mengambil jalan memutar hingga tiba di belakang pasukan muslimin. Tentu saja Abdullah bin Jubair dan 9 rekannya tak mampu menghadapi kavaleri yang dikomandani Khalid bin Al-Walid. Setelah menghabisi Abdullah bin Jubair dan rekan-rekannya, Khalid bin Al-Walid menyerang pasukan muslimin dari arah belakang dan anggotanya berteriak dengan suara nyaring hingga orang-orang musyrik yang sudah hampir kalah bisa melihat babak baru dalam peperangan ini. Keadaan membalik, kini mereka bisa menguasai keadaan. Salah seorang wanita di antara mereka, Amrah binti Alqamah Al-Harisyah, segera memungut bendera yang hanya tergeletak lalu mengibar-ngibarkannya. Orang-orang musyrik menoleh ke arahnya lalu berkumpul di sekitarnya. Mereka saling memanggil hingga cukup banyak yang berkumpul di sana. Kemudian mereka mendekati pasukan muslimin dan mengepung dari arah depan dan belakang hingga terjepit. Sikap Rasulullah yang patriotik. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersama sekelompok kecil dari sahabat sebanyak 9 orang. Beliau melihat perjuangan mereka dalam menghalau orang-orang musyrik karena kavaleri Khalid telah memporak-porandakan mereka. Kini di hadapan beliau hanya ada 2 jalan, entah segera lari menyelamatkan diri bersama para sahabatnya yang hanya 9 orang itu ke satu tempat yang lebih aman, lalu membiarkan pasukannya yang lain terkepung entah bagaimana jadinya nanti, ataukah dia mengumpulkan kembali semua anggota pasukannya yang cerai-berai agar kembali ke tempat beliau, lalu menggunakan mereka sebagai tameng untuk menyibak pasukan musuh hingga mencapai puncak Uhud. Di sini tampak kecerdikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keberanian beliau dalam membaca keadaan. Dengan suara nyaring, beliau berseru, "Wahai hamba-hamba Allah." Beliau sadar sepenuhnya bahwa orang-orang musyrik akan mendengar ucapan beliau ini sebelum orang-orang muslim yang cerai-berai di tempat lain bisa mendengarnya, sehingga mereka bisa mengetahui posisi beliau. Beliau berseru seperti itu kepada mereka dengan mempertaruhkan diri dalam kondisi yang sangat kritis itu. Pasukan muslimin centang perenang. Saat pasukan muslimin terjepit, banyak di antara mereka yang hilang kendalinya. Tidak ada yang dipikirkan kecuali keselamatan diri sendiri. Mereka lari dan meninggalkan kancah pertempuran. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka setelah itu. Bahkan di antara mereka ada yang kembali ke Madinah. Sebagian yang lain ada yang melarikan diri ke atas gunung dan sebagian lain ada yang berbaur dengan orang-orang musyrik. 2 pasukan saling bercampur baur dan sulit dibeda-bedakan sehingga tak jarang orang muslim ada yang menyerang orang muslim lainnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, pada saat perang Uhud orang-orang musyrik sudah kalah telak. Lalu ada iblis yang berseru, "Hai hamba-hamba Allah, waspadailah orang-orang di belakang kalian." Keadaan menjadi berbalik dan mereka menjadi campur aduk. Huzaifah segera menyadari hal ini. Dia yang bersama ayahnya, Al-Yaman, berteriak-teriak, "Hai hamba-hamba Allah, dia adalah ayahku." Dia khawatir ayahnya menjadi korban salah sasaran. Namun tak ada orang yang menghalangi mereka. Tatkala mereka membunuh ayahnya, akhirnya Huzaifah hanya bisa berdoa, "Semoga Allah mengampuni kalian." Ini terjadi saat barisan menjadi kacau balau, centang perenang dan keadaan menjadi hingar-bingar. Mereka tidak tahu harus menghadang kemana.
Selagi keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Muhammad telah terbunuh." Mental orang-orang muslim seketika itu menjadi anjlok dan semangat mereka menjadi hilang, atau tepatnya semangat itu hampir tak ada yang menyisa di dalam sanubari kebanyakan orang muslim. Pertempuran terhenti dan banyak di antara mereka yang meletakkan senjata. Sebagian lain ada yang berpikir untuk berhubungan dengan Abdullah bin Ubay, pemimpin orang-orang munafik, dengan tujuan mencari perlindungan dirinya dari serangan Abu Sufyan. Anas bin An-Nadr melewati orang-orang muslim yang telah meletakkan tangannya itu seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh." "Apa yang kalian perbuat dengan kehidupan sepeninggalnya? Bangkitlah dan matilah seperti matinya Rasulullah," kata Anas. Lalu dia berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang mereka orang-orang muslim lakukan, dan aku berlindung kepadamu dari apa yang mereka orang-orang musyrik lakukan." Kemudian dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'az yang bertanya kepadanya, "Mau kemana wahai Abu Umar?" Anas menjawab, "Di sana ada aroma surga wahai Sa'ad. Aku bisa mencium baunya dari arah Uhud." Setelah itu dia beranjak dan menyerbu. Tak seorang pun mendapatkan jasadnya. Namun kemudian saudarinya bisa mengenalinya dari perawakan tubuhnya, yang ternyata di tubuhnya terdapat lebih dari 80 luka. Ada yang berupa sabetan pedang, dan ada yang berupa hunjaman anak panah, dan ada yang berupa tusukan tombak. Sabit bin Ad-Dadah berseru kepada kaumnya, "Wahai semua orang Ansar, kalaupun Muhammad benar-benar terbunuh, toh Allah hidup, tidak mati, berperanglah atas nama agama kalian, karena Allah akan memenangkan dan menolong kalian." Maka beberapa orang Ansar bangkit bersamanya untuk menghalangi kavaleri Khalid bin Al-Walid. Mereka terus berperang hingga Sabit bin Ad-Dahdah bisa dibunuh Khalid dengan tombak, dan akhirnya semua rekannya juga mati. Ada seorang muhajirin melewati salah seorang Ansor yang sedang berlumuran darah. Dia bertanya, "Wahai Fulan, apakah engkau merasa bahwa Muhammad benar-benar telah terbunuh?" Orang Ansor itu menjawab, "Jika Muhammad telah terbunuh berarti dia telah sampai ke surga. Maka berperanglah kalian atas nama agama kalian." Dengan keberanian, semangat, dan sifat kesatria semacam ini, maka mental orang-orang muslim kembali bangkit. Mereka segera membuang jauh-jauh pikiran untuk menyerah atau berhubungan dengan Abdullah bin Ubay. Mereka memungut senjatanya kembali dan menghadang gelombang serangan pasukan Quraisy. Mereka yang tadinya bercerai-berai itu berusaha menyibak jalan agar bisa sampai ke pusat komando. Bahkan mereka sudah mendengar bahwa kabar tentang terbunuhnya Muhammad adalah bohong semata. Hal ini semakin menambah kekuatan sehingga mereka bisa memutar jalan dan berhimpun kembali dengan pusat komando setelah berperang habis-habisan. Di sana ada kelompok ketiga yang pikiran mereka hanya tertuju kepada keselamatan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mundur dari front terdepan untuk melindungi beliau. Mereka dipimpin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abu Thalib, dan lain-lainnya yang tadinya berada di barisan paling depan. Mereka mundur karena merasa ada bahaya yang mengancam keselamatan diri beliau yang mulia. Pertempuran berkobar di sekitar Rasulullah. Setelah berjalan dengan cara memutar, ada beberapa orang muslim yang berada di samping kiri kanan pasukan Quraisy. Setelah itu peperangan lebih banyak berkobar di sekitar Rasulullah SAW. Seperti yang sudah kami paparkan tadi, bahwa tatkala orang-orang musyrik mengambil jalan memutar, beliau hanya bersama 9 orang muslim. Tatkala beliau berseru, "Kemarilah, aku adalah Rasul Allah," maka orang-orang musyrik mendengarnya dan mengetahui keberadaan beliau. Seketika itu pula mereka memusatkan serangan ke arah beliau secara gencar sebelum anggota pasukan Islam yang lain bisa mencapai tempat beliau. Maka terjadilah pertempuran yang seru antara orang-orang musyrik dan 9 orang muslim itu. Disinilah tampak butir-butir kecintaan, kesetiaan, patriotisme, dan keberanian. Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memencil bersama 7 orang Ansar dan 2 muhajirin.
Saat orang-orang Quraisy melancarkan serangan secara gencar, beliau bersabda, "Siapapun yang melindungi kami, maka dia masuk surga, atau dia akan menjadi pendampingku di surga." Maka ada seorang Ansar yang maju dan bertempur melawan sekian banyak orang-orang musyrik hingga dia terbunuh. Lalu disusul orang Ansar lainnya, sehingga mereka yang berjumlah 7 orang terbunuh semuanya. Setelah itu beliau bersabda kepada rekannya dari Muhajirin, "Mereka tidak adil terhadap kita." Orang terakhir dari 7 Ansar yang mati adalah Umarah bin Yazid bin As-Sakan. Dia terus bertempur sekalipun banyak mendapat luka, hingga akhirnya dia jatuh terjerembab tak berdaya. Saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah. Setelah jatuhnya Umarah bin As-Sakan, beliau tinggal bersama 2 orang dari Muhajirin. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Abu Usman, dia berkata, pada saat peperangan itu tidak ada yang bersama Nabi SAW selain Talhah bin Ubaidillah dan Sa'd bin Abu Waqqas. Itu merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sebaliknya merupakan kesempatan emas bagi orang-orang musyrik. Namun ternyata kesempatan ini tidak bisa mereka pergunakan dengan baik. Padahal sejak sebelumnya serangan mereka selalu terarah kepada diri beliau dan mereka sangat berambisi untuk membunuh beliau. Dalam kondisi yang sangat kritis itu, Utbah bin Abu Waqqas melempar beliau dengan batu hingga mengenai lambung beliau dan gigi seri beliau yang berdekatan dengan gigi taring yang kanan bagian bawah serta melukai bibir bawah beliau. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mendekati beliau dan memukul hingga melukai kening beliau. Datang pula seorang penunggang kuda yang beringas, yaitu Abdullah bin Kami'ah. Dia memukulkan pedang ke bahu beliau dengan pukulan yang keras, hingga beliau masih merasa kesakitan hingga lebih dari sebulan karena pukulan itu. Hanya saja pukulan itu tak sampai menembus dan merusak baju besi yang beliau kenakan. Lalu dia memukul beliau pada bagian tulang pipi sekeras pukulan yang pertama, hingga ada 2 keping lingkaran rantai topi besi yang lepas dan mengenai kening beliau. Abdullah bin Kani'ah berkata, "Ambillah barang itu untukmu. Aku adalah Ibnu Kami'ah." Sambil mengusap darah di kening, beliau bersabda, "Akma akalah," yang artinya, "Semoga Allah menghinakan dirimu." Di dalam As-Sahih disebutkan bahwa gigi seri yang dekat dengan gigi taring beliau pecah, kepala beliau terluka. Sambil mengusap darah yang mengalir dari lukanya, beliau bersabda, "Bagaimana mungkin satu kaum mendapat keberuntungan jika mereka melukai wajah Rasulnya dan memecahkan gigi serinya? Padahal dia mendoakan mereka kepada Allah." Lalu Allah menurunkan ayat, ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka itu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran ayat 128. Dalam riwayat At-Tabrani disebutkan, beliau bersabda saat itu, "Amat besar kemarahan Allah terhadap satu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah." Setelah diam sejenak, beliau bersabda lagi, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Begitu pula yang disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Ya Rabbi, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Di dalam Asy-Syifa karangan Al-Qadi Iyad, beliau bersabda, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Tidak dapat diragukan bahwa orang-orang musyrik bermaksud untuk membunuh Rasulullah SAW. Hanya saja 2 orang sahabat yang menyertai beliau, Sa'd bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah, berjuang dengan segenap keberanian dan kepahlawanan yang jarang ditemui. Mereka berdua, sekalipun hanya berdua di sisi beliau, tidak memberi kesempatan kepada orang-orang musyrik untuk mewujudkan maksudnya.
Mereka berdua yang memang dikenal sebagai para pemanah ulung di Jazirah Arab terus-menerus melepaskan anak panah sehingga bisa menghalau orang-orang musyrik agar menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membantu mengeluarkan anak panah dari tabungnya, lalu diserahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas seraya bersabda, "Panahlah terus demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Hal ini menunjukkan seberapa jauh sepak terjang Sa'ad sehingga beliau tidak pernah menghimpun ayah dan ibunya sebagai tebusan selain kepada Sa'ad. Sedangkan tentang Talhah bin Ubaidillah, An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Jabir tentang kisah orang-orang musyrik yang mengepung Rasulullah SAW yang hanya disertai beberapa orang Ansar. Jabir menuturkan, lalu orang-orang musyrik tahu posisi Rasulullah SAW, karena itu beliau bersabda, "Bagian siapakah orang-orang itu?" "Bagianku," jawab Talhah. Kemudian Jabir menuturkan sepak terjang orang-orang Ansar dan bagaimana mereka mati satu demi satu seperti yang diriwayatkan Muslim tadi. Setelah semua Ansar terbunuh, Talhah maju dan bertempur menghadapi 11 orang hingga jari-jari tangannya terputus. Dia berkata, "Rasakan kamu." Rasulullah SAW menyahut, "Andai kata engkau berucap bismillah, tentu para malaikat akan mengangkat dirimu dan orang-orang bisa melihatmu. Kemudian Allah membuat orang-orang musyrik itu mundur." Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim bahwa dia mendapat 39 atau 35 luka pada perang Uhud dan jari-jari tangannya putus. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qais bin Abu Hasim, dia berkata, "Kulihat jari-jari tangan Talhah terpotong karena melindungi Nabi SAW pada perang Uhud." At-Tirmizi meriwayatkan bahwa saat itu Nabi SAW bersabda tentang diri Talhah, "Barang siapa ingin melihat orang mati syahid yang berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat Talhah bin Ubaidillah." Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Jika Abu Bakar mengingat perang Uhud, maka dia berkata, 'Hari itu semuanya milik Talhah.' Dia juga berkata, 'Wahai Talhah bin Ubaidillah, sudah selayaknya jika engkau mendapat surga dan duduk di atas kristal-kristal mutiara yang indah.'" Pada masa yang kritis itu Allah menurunkan pertolongan secara gaib. Di dalam As-Sahihain dari Sa'ad, dia berkata, "Kulihat Rasulullah SAW pada perang Uhud bersama 2 orang yang bertempur dengan gigih, mengenakan pakaian berwarna putih. 2 orang itu tidak pernah kulihat sebelum maupun sesudah itu." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa 2 orang itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Para sahabat mulai berkumpul di sekitar Rasulullah. Semua peristiwa ini berjalan dengan cepat. Jika tidak, orang-orang muslim pilihan yang bertempur di front terdepan saat berlangsungnya pertempuran hampir tidak tahu menahu perkembangan situasi demi situasi. Saat terdengar suara Rasulullah SAW, mereka segera menghampiri beliau agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan menimpa beliau. Namun saat mereka tiba, beliau sudah mendapatkan luka-luka tersebut. 6 orang Ansar sudah terbunuh. Orang yang ke-7 sudah tak mampu berbuat apa-apa karena banyaknya luka, dan Sa'ad serta Talhah bertempur mati-matian. Setelah tiba, mereka berdiri di sekitar beliau, menjadikan badan dan senjata mereka sebagai pagar. Dengan begitu, mereka bisa melindungi beliau dari serbuan musuh dan bahkan bisa membalas serangan mereka. Orang yang pertama kali tiba di dekat beliau adalah rekan beliau di gua, Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah, dia berkata, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Pada waktu perang Uhud semua orang hendak menghampiri Rasulullah SAW. Aku adalah orang yang pertama kali menghampiri beliau. Kulihat di hadapan beliau ada seseorang yang bertempur menjaga dan melindungi beliau. Aku berkata, 'Panahlah terus wahai Talhah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu.' Aku tidak begitu bisa melihat sosok Abu Ubaidah karena dia bertempur seperti seekor elang sehingga akhirnya aku bisa mendekatinya. Lalu kami bersama-sama mendekati Nabi SAW yang ternyata saat itu Talhah sudah tersungkur di tanah di hadapan beliau. Beliau bersabda, 'Biarkan saja saudaramu, toh dia sudah berada di surga.' Saat itu
Beliau terkena lemparan anak panah pada bagian tulang pipinya hingga melepaskan 2 keping lingkaran topi besi yang ada di bagian itu. Aku mendekati beliau untuk mencopot 2 keping rantai topi besi di kepala beliau. Abu Ubaidah berkata, "Demi Allah, aku memohon kepadamu wahai Abu Bakar, biarlah kutangani sendiri." Abu Bakar menuturkan berikutnya, Abu Ubaidah menggigit kepingan rantai topi besi dengan giginya karena khawatir akan menyakiti Rasulullah SAW. Lalu melepasnya hingga gigi serinya Abu Ubaidah menjadi goyah. Kemudian aku hendak mencopot potongan yang satunya lagi, namun Abu Ubaidah berkata, "Demi Allah, aku mohon kepadamu wahai Abu Bakar, biarlah kutangani sendiri." Maka Abu Ubaidah berbuat seperti yang pertama hingga dapat melepas potongan yang kedua. Akibatnya gigi serinya yang lain ikut goyah. Lalu kami menghampiri Talha untuk mengurusinya. Ternyata dia mendapat luka lebih dari 10 luka. Tak seberapa lama setelah melewati saat-saat yang sangat kritis ini, ada beberapa sahabat yang sudah berhimpun di sekitar beliau, seperti Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abu Talib, Sal bin Hanif, Malik bin Sinan, ayah Abu Sa'id al-Khudri, Ummu Amarah Nasibah binti Ka'ab al-Maziniyah, Qatadah bin An-Nu'man, Umar bin Al-Khattab, Hatib bin Abu Balta'ah, dan Abu Talhah.